Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Puspita Ayu selaku moderator dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri Dania Puspita Ayu sebagai moderator, Retno Ayu Wulandari sebagai pemateri pertama, Siti Rofiah sebagai pemateri kedua, Dini Nur Saputri sebagai pemateri ketiga, Hanin Syarifah sebagai pemateri keempat, Sarwatin Palaya sebagai pemateri kelima. Kami di sini akan menjelaskan tentang internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas individu dengan dosen pengampu Ibu Hikmatul Hasanah STIME. Riba secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan, sedangkan secara istilah ialah setiap tambahan atau kelebihan kuantitas pada salah satu komoditi yang ditukar atau keterlambatan penyerahannya. Maka itu adalah riba yang diharamkan. Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya seperti bunga hutang. Pembagian riba menurut para ulama. Yang pertama, riba jahiliyah atau riba al-qard yang biasa disebut hutang, yaitu pertambahan dalam hutang sebagai imbalan tempo pembayaran atau takhir, baik disyaratkan ketika jatuh tempo pembayaran atau di awal tempo pembayaran. Yang kedua adalah riba jual dan beli, yaitu riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fadol. Komoditi riba fadol yang disebutkan dalam nas ada 6, yaitu emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jawawut. Larangan riba. Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Yang artinya ialah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ihtikar secara bahasa dan istilah. Yang pertama, ihtikar secara bahasa ialah perbuatan menimbun atau pengumpulan, dan yang kedua ialah ihtikar secara istilah adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasar. Ihtikar menurut beberapa pendapat ulama. Yang pertama ialah Imam Al-Ghazali, mazhab Syafi'i, mendefinisikan ihtikar sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Dan yang kedua ialah ulama mazhab Maliki, mendefinisikan ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Dan yang ketiga ialah dari Asy-Syaikh Sabiq, menyatakan al-iktisar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat, sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. Larangan ihtikar terdapat di Quran Surah Al-Ashr ayat 7. Fa'i yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah. Artinya, apa saja harta rampasan untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di orang-orang kaya di antaramu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarang Rasul bagimu, maka tinggalkanlah dan
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Yang ketiga, hakikat-hakikat pelarangan maisir atau judi. Maisir secara harfiah bermakna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Bahwa maisir atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki yang mudah tanpa susah payah. Adapun secara terminologi, judi adalah segala bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan uang, barang, dan lain-lain. Yang kalah harus membayar kepada yang menang. Secara terperinci, Hamidi menjelaskan bahwa judi dapat dimaknai sebagai perpindahan properti melalui peluang atau untung-untungan. Dalam hal ini, ada 3 elemen pokok yang mendasari permainan judi, yaitu 1. Menempatkan uang atau sesuatu yang bernilai karena taruhan. Yang kedua, melibatkan sampai dengan tingkat tertentu peluang yang terjadi secara acak yang mungkin dihitung atau tidak. Ketiga, hadiah yang diperebutkan berasal dari sebagian uang atau barang yang dijadikan sebagai taruhan. Hakikat judi dibagi menjadi 4. 1. Taruhan murahanah atau mukhataroh yang mengadu nasib yang mengakibatkan pelaku menang atau kalah. 2. Pelaku maisir mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan dalam kurung muqabil. Pada permainan judi, yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan. Sedangkan pada bisnis, yang dipertaruhkan adalah risiko bisnis dan kerja. 3. Pemain judi yang menang mengambil hak pemain yang kalah, karena setiap pemain tidak saling memberi manfaat. 4. Pelaku yang memiliki niat yang mengadu nasib untuk mencari uang, tidak ada tujuan lain. Pengertian horor. Kata horor mengandung arti penipuan atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau hazard. Dalam interpretasi dunia keuangan, horor bisa diartikan sebagai ketidakpastian, risiko, atau spekulasi. Horor secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu: pertama, horor berarti risiko dalam kurung khatar. Yang dimaksud al-khatar adalah dipandang sama dengan horor adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas. Apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat? Karena samar atau tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya. Risiko horor dan horor menurut pendapat. Horor menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa horor adalah ketidakpastian objek akad. Dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa horor adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada atau habis. Risiko horor ada 7. 1. Berkurang hartanya. 2. Berselisih atau bertengkar tentang sesuatu. 3. Terbenam. 4. Tidak ingat. 5. Buruk atau rusak. 6. Meragukan apa yang terlihat. Dan 7. Tertipu. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.